Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Dorigun di sini dan kali ini kembali lagi di segmen Bertegel di mana gue akan bahas member yang berulang tahun dan kita sudah masuk di pertengahan bulan Agustus. Tidak terasa, pertengahan bulan Agustus ya. Kali ini gue akan bahas member dari atau trainee ya, lebih tepatnya dari generasi 13. Balik lagi ke 13. Gue akan bahas Humaira Ramadhani alias Maira. Ya. Adik kecilnya JKT48 saat ini. Lahir di 13 Agustus tahun 2011. Wow, 2011 ya. Dan hari ini ulang tahun yang ke-14 tahun. Anak ini dari generasi 13. Sebelumnya generasi 13 gue itu bahas Awiya. Kalian bisa tonton di sini ya. Awiya sama Gia, ada Gia juga. Ya, terakhir itu Awiya, gue lupa ingat lah ya. Bulan Juli dan kali ini udah mulai masuk bulan Agustus, bahas Maira. Ya, jadi seperti biasa untuk bahas training generasi 13, gue akan bahas seperti apa sih first impression gue ketika melihat anak ini dan dibandingkan sama saat ini itu seperti apa. Terus karena belum ada berarti t-shirt itu diganti sama ngepoin Instagram. Lanjut sama mention fanbase-nya dan diakhiri sama ucapan ya. Seperti itu kalau bahas member generasi 13 atau training generasi 13. Oke, Humaira Ramadhani alias Maira. Dia ini adalah yang paling muda satu JKT saat ini. Sebenarnya dia itu satu angkatan sama Trisha ya, 2011. Tapi Trisha itu Februari. Jadi Trisha itu masih lebih senior daripada Maira secara usia dan juga generasi. Maira ini yang paling muda, dia 2011 Agustus. Jadi yang paling kecil saat ini maknanya JKT itu adalah Maira. Ya, dan kalau ngelihat dari segi penampilan dan juga bukan penampilan perform ya, maksudnya looks dan juga sifat, ini benar-benar terlihat kalau anak itu masih kecil. Terlihat banget, kelihatan banget kalau anaknya itu yang paling muda gitu. Apalagi bukan cuman kalau dia bareng generasi 13 aja, tapi kalau lagi bareng semua member, dia benar-benar kelihatan, oh ini yang paling kecil ya, bener gitu loh. Kelihatan secara cara dia ketika kayak nunggu giliran MC misalkan, atau ketika dia foto-foto, ketika dia ngomong pun kita bisa tahu, oke, anak ini yang paling kecil nih. Itu kita bisa tahu dari situ ya, seorang Maira. Karena makna-makna sebelumnya ada beberapa yang kita tuh nggak tahu kalau dia yang paling kecil satu JKT. Kayak misalkan Katrina pas Love 33, gue nggak tahu kalau dia yang paling kecil gitu, dia yang paling muda. Ternyata dia yang paling muda saat itu, 2006 yang bulan Juli ya, paling muda. Nah, sedangkan bergeser generasi 10 itu ada Raisa. Wah, Raisa malah makin gak kelihatan ya kan, malah gue kira yang maknanya saat itu Ella yang terlihat ya. Karena kan gue ngeliat itu objektif banget ngelihat siapa sih yang kelihatannya kayak masih bocil gitu loh. Ternyata Raisa yang paling kecil di situ, generasi 10 ya. Generasi 11 itu Gendis kelihatan sih. Gendis kelihatan kalau dia yang paling muda ya. Tapi ya ada lagi yang lain tuh kayak Katy juga kayak kelihatan paling muda, tapi ternyata mereka beda setahun. Generasi 12 Trisha kelihatan banget. Kelihatan banget anak itu ketika baru pertama kali diperkenalkan masih malu-malu dan segala macam. Oh ya, anak ini yang paling muda, cuman gue nggak expect kalau sudah masuk ke era member-member atau trainee itu tuh kelahiran 2011. Dan kali ini di generasi 13 masih 2011 untungnya. Gue merasa kayak jangan dulu cepet-cepet ke 2012, 2013 gitu ya. Jangan dulu deh. Gue ngerasa kayak tua gitu loh. Gue merasa tua banget kalau udah 2010-an tuh jadi trainee JKT48 kayak wow. Kayaknya gue udah sudah waktunya untuk pelan-pelan stop kali ya. Kalau udah terlalu lama di sini tuh bahaya juga sebenarnya. Cuman ya, it's okay. 2011 masih aman. Masih berdua 2011 Trisha sama Maira ya. Ya, yang gue lihat dari seorang Maira ketika pertama kali awal-awal ya, bukan pertama kali banget, tapi ini awal-awal gue melihat Maira dari sosmednya dan juga dari live-nya. Dia adalah anak-anak yang ingin jadi idol gitu loh. Beneran seorang anak kecil yang pengen jadi idol, dan diwujudkan sama Maira di sini, diperjuangkannya di sini. Seperti itu yang gue lihat ketika melihat Maira awal-awal.
Dan anak itu masih belajar banyak hal, banyak banget, masih belajar banyak banget. Jadi kita kasih waktu untuk Myra ya. Kita nggak bisa lah kalau misalkan trainee ya, kita langsung tuntut dia harus bisa ini bisa itu, harus seperti ini seperti itu. Pasti butuh adaptasi, dan gue melihat Myra benar-benar beradaptasi, mencoba untuk melebur ya, mencoba untuk melebur dan menemukan image-nya sendiri. Itu yang dicoba sama Myra di awal sampai akhir, dan menurut gue dia sudah mulai ketemu nih. Dia mau kemana arahnya, dia mau ngapain, dia mau seperti apa yang mau dia tampilkan tuh udah mulai terlihat. PD-nya pun udah mulai kebangun. Itu yang gue lihat dari seorang Myra dari awal sampai per Agustus 2025 ya. Ya walaupun anak ini masih suka main-main, ya wajar lah ya, anak berapa? 14 tahun hari ini. Ya kemarin di video Virgi gue bilang Virgi pun masih suka main-main segala macam. Ya memang masih usianya ya. Masih usianya, ya udah kasih aja gitu loh. Kalau dia masih mau main-main, pembahasannya soal mainan, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Anak-anak yang 2007 yang sekarang 18 tahun aja masih gitu review mainan, unboxing mainan tuh masih ya kan. Buka-buka blind box kan ya udah gitu, biarin aja. Kalau Myra mah berarti memang usianya memang masih main-main gitu. Nggak apa-apa. Dia main-main. Kita yang harus beradaptasi dengan Myra yang sekarang. Ya kayak dari segi obrolannya, dari segi komenannya ya. Jadi hati-hati juga komentar, karena anak ini masih 14 tahun, terlalu mudah untuk goyah ya. Masih kalau kena obrolan atau kata-kata yang kurang baik ya, dia masih terima itu semua gitu loh. Dia masih belum bisa filter. Gue taunya anak umur 14 tahun seperti itu ya. Cuma nggak tahu kalau Myra bisa memfilter itu dengan baik. Ya semoga lah ya. Ya walaupun gue bilang tadi dia ini suka main-main, tapi dia tuh nggak seaktif Virgi dan Riley, yang dimana dua anak ini tuh yang usianya paling deket sama Myra. Myra itu kan 2011. Ke 2010 itu ada Riley sama Virgi di generasi 13. Nah Riley sama Virgi itu kan hiperaktif banget ya. Levelnya to the max. Levelnya tuh bener-bener sampai orang-orang capek ngelihat mereka. Nah sedangkan Myra tuh sedikit lebih kalem, nggak terlalu banyak tingkah. Memang anaknya mungkin sifatnya Myra kali ya. Mungkin sifat Myra memang kayak gitu. Jadi nggak begitu banyak gerak. Mungkin dia lebih kebawel kali ya. Lebih kebawel, lebih banyak ngomongnya, ekspresif. Itu yang gue lihat dari seorang Myra. Nah itu juga nyambung sama impresi pertama gue melihat Myra ya. Anak yang kalem, anak yang tenang, anak yang mungkin cenderung pendiam, bahkan mirip-mirip Trisha tapi sedikit lebih aktif gitu loh. Kalau Trisha kan benar-benar kayak kalem banget ya, benar-benar diam, nggak begitu banyak tingkah. Walaupun ya kalau kita udah ikutin dia, ada aja hal-hal yang unik dari Trisha. Tapi kalau untuk Myra tuh sedikit di atas Trisha ya untuk masalah kayak mungkin lebih berisik, lebih ekspresif, lebih banyak cerita itu Myra. Dan sampai saat ini pun impresi itu masih cukup benar. Impresi itu tuh masih bertahan sampai per hari ini ya, per Agustus 2025 tuh masih bertahan. Impresi gue tadi yang gue menilai seorang Myra itu anak yang kalem, anak yang tenang, dan sampai saat ini ya memang masih seperti itu. Cuman ya mungkin ada hal-hal yang gue terlewat, ada hal-hal yang gue nggak tahu atau belum tahu dari seorang Myra ya. Dia belakangan ini suka live juga. Mungkin gue harus cari lebih banyak soal Myra ini seperti apa. Karena yang gue tahu anak ini masih kalem ya. Mungkin kalian yang fansnya Myra, yang suka ngikutin Myra, yang tahu Myra seperti apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Myra tuh sebenarnya seperti apa sih sekarang gitu ya. Kalau impresi kalian seperti apa juga kalian bisa tambahin di kolom komentar. Ya kalau gue tadi bilang dia ini nggak begitu seaktifnya Virgi dan Riley, ya memang benar. Myra ini nggak begitu seaktif itu, nggak begitu sebanyak tingkah itu juga. Jadi ya kakaknya pada aman-aman aja sama Myra gitu ya. Nggak begitu nyusahin nih anak gitu. Jadi enak kalau diajak apa gitu. Tapi ini kebawa sampai ke sosmednya sebenarnya. Sifat yang nggak begitu aktif itu kebawa ke sosmednya di awal ya.
di awal-awal. Dia nggak begitu sering upload sesuatu di sosmednya dia, live-nya juga nggak begitu sering. Itu yang gue lihat di awal-awal untuk seorang Maira. Mungkin dia merasa belum pede, gue nggak tahu apa yang menjadi penghalang seorang Maira untuk upload, untuk posting sesuatu ataupun live ya, untuk aktif di media sosial. Gue nggak tahu apakah dia dibatasi juga, kita nggak tahu ya. Tapi ya, apakah itu salah satu faktornya adalah kepedean, karena yang gue lihat ketika MC pun dia masih apa ya, awal-awal bener-bener ini ya, bener-bener ya wajar lah ya, trainee Shonichi memang gitu ya, bener-bener nggak tahu nih dia mau ngomongin apa, dia mau manfaatkan waktu ketika Jiko Shokai, tapi cerita yang mau dia ceritakan atau topik yang mau dia bahas tuh dia nggak dapat ke penonton gitu loh. Penonton nggak dapat, lebih tepat deh, penonton nggak dapat apa yang dia omongin, apa yang mau dia ceritain. Coba ya it's okay lah, itu pertama kali. Dan gue yang gue senang dari seorang Maira adalah dia nggak kapok ya, dia nggak jadi di show selanjutnya dia bukan jadi lebih gue main aman aja lah gitu loh. Enggak, dia masih tetap dengan cara dia, masih tetap coba gimana sih caranya buat ngehook si penonton biar nyambung nih dua obrolan gitu ya, bukan dua obrolan, dua arah ini gitu ya. Dari si Maira ngomongin apa, si penontonnya bisa relate, bisa nangkep lah minimal. Dan makin kesini sih makin bagus ya Maira. Dan mungkin itu juga hasil dari dia observe ke teman-temannya, bagaimana sih teman-temannya merespon penonton, bagaimana sih teman-temannya itu bisa connect sama penonton. Mungkin dia observe dari sana, dan juga tentunya dari anak-anak generasi 12, dari kakaknya. Show bareng ya, baik itu di Aitakata ataupun Pajama, paling sering itu di Aitakata. Ya, bagaimana sih mereka berinteraksi, bagaimana sih cara mereka untuk biar bisa nyambung, baik itu dari segi kata-katanya ataupun dari pembahasannya. Dan yang gue lihat satu lagi, kalau dia lagi MC itu dia suka takut salah ngomong. Itu dia Maira, mungkin dia mikirin banyak hal kali ya ketika dia mau nyampaikan sesuatu. Gimana sih cara nyampain yang tepat, bagaimana sih cara nyampain yang benar tanpa harus ngomongin sesuatu yang mungkin dilarang ataupun nggak boleh atau yang nggak cocok sama temanya. Dia benar-benar mungkin memikirkan itu sampai takut salah ngomong ya. Yang terlihat seperti itu. Mungkin itu cuma sekedar nervous atau gugup. Tapi yang gue lihat adalah dia kayak takut salah ngomong. Jadi ngomongnya tuh ragu-ragu. Ngomong ini. Terus tiba-tiba dia cut aja. Ya udah sekian, terima kasih gitu ya. Mungkin dia memang butuh jam terbang yang lebih. Gue yakin dia bisa. Gue yakin Maira bisa bisa lebih baik lagi untuk MC. Dan yang gue notice dari Maira adalah suaranya lucu ya. Suaranya kalau ngobrol, kalau cerita, suaranya kayak cempreng gitu. Suara anak kecil. Itu yang gue lihat. Itu yang gue dengar ya. Kalau live-nya Maira, kalau Maira lagi MC, suaranya tuh kayak bener-bener wah, ini anak memang bener-bener anak kecil gitu loh. Terus sebenarnya suara cewek itu kan bisa berubah juga ya, walaupun nggak sesignifikan cowok, tapi kayaknya kalau nggak salah berubah deh, karena nggak secempreng itu nggak sih kalau udah mulai beranjak dewasa, suaranya jadi lebih sedikit bulat dan bervolume menurut gue ya. Apakah gue salah? Ya silakan tulis di kolom komentar juga apakah benar atau salah ya. Sebenarnya suara cewek itu juga ada berubahnya sedikit. Jadi nggak begitu cempreng. Kan kalau anak-anak kan memang cempreng ya. Cempreng, suaranya kayak tinggi nadanya gitu kan. Nah, apakah cewek kalau udah dewasa sekitar 16-17 tahun tuh udah mulai berubah suaranya? Kayaknya berubah deh, karena kita aja nggak sadar. Nah, hal unik lainnya dari seorang Maira adalah dia suka pencet emot ya. Hal ini mengingatkan gue dengan seorang Nachiya dulu. Nachiya yang dulu, karena Nachiya yang sekarang tuh udah nggak pernah lagi emot. Nachiya yang sekarang tuh udah mulai berubah ya, udah mulai berbeda. Dia menampilkan image yang berbeda lah, itu intinya. Dan sekarang ada Maira yang suka emot-emotan ya. Foto-foto Maira emot tuh mungkin ada di X ya. Semoga ada ya. Kalau ada gue tampilin beberapa foto-foto Maira spam emot. Dia juga suka kepencet emot di live. Dan itu lucu sih, anak ini. Itu pembahasan soal awal-awal Maira. Bahkan mungkin ada beberapa hal yang masih berlanjut sampai sekarang juga. Tapi gue akan bahas Maira yang sekarang ya.
seperti apa sih Maira yang sekarang di mata gue ya. Anak ini menurut gue sudah mulai nyaman di depan kamera, udah mulai nyaman tampil di depan kamera. Dia udah kayak pede gitu loh, kayak oke, kamera tuh seperti ini, kayak udah berteman dengan kamera ya. Foto-fotonya makin bagus, makin ekspresif. Gue suka foto-fotonya Maira. Gue akan tampilin nanti Instagram juga, kita akan lihat Instagram Maira ya. Kita akan lihat sih perbedaan foto di awal-awal sama foto-foto yang terbaru tuh. Wow, sebeda itu. Enggak sebeda itu sih, cuman ada perbedaan yang gue notice dan keren dari seorang Maira, bisa ada progres yang gue suka banget. Dan udah mulai bisa pose-pose juga. Nanti gue juga akan liatin di Instagram ya, karena ada perbedaan pose Maira awal-awal seperti apa, di sekarang itu seperti apa. Keren pokoknya. Dan image yang dibawakan Maira sekarang ya, image yang dibawakan Maira itu bukan cuman kayak sekedar anak kecil yang jadi idol. Enggak, dia kayaknya ya, selalu kayaknya image yang ditampilkan itu kayak cool ya, image cool tapi cute sedikit. Itu yang coba ditampilkan sama Maira. Apalagi ditambah sama, didukung sama rambutnya ya, yang agak panjang terus agak wavy. Itu menurut gua cocok banget sama Maira dengan image yang dia pilih yang kayak agak mencoba cool segala macam, dan outfitnya juga mendukung, kayak pakai kemeja ya ataupun pakai outer, itu cocok. Dan sekarang tuh intensitas fotonya juga udah mulai sering ya. Apa gue udah bilang tadi ya? Pokoknya bukan cuman soal pose-posenya, penampilannya yang berubah, tapi juga intensitas fotonya. Dia lebih sering foto sekarang, update foto. Dan foto-fotonya gue suka, bagus-bagus. Itu yang gue lihat. Ya itu deh Maira yang sekarang gue sadari ya. Itu Maira yang sekarang yang gue lihat lah. Dan mengingat anak ini masih umur 14 tahun, itu masih panjang banget perjalanannya, masih bisa. Wow, kita tarik 10 tahun deh. Kalau misalkan dia 10 tahun, ya berarti berkarir 11 tahun. Rekor itu masih mentok di umur 24. Iya kan? Masih mentok di umur 24. Itu gila loh. Memang keuntungan kalau masuk JKT usia muda tuh seperti itu ya. Cuma ya perjalanan masih panjang, masih banyak banget yang bisa dia explore, apalagi dia masih trainee. Kita tunggu aja seperti apa sih perkembangan dari seorang Maira. Kita temenin dia, kita lihat perkembangan dia day by day, karena apa ya? Kita nggak tahu tiba-tiba anak ini udah gede aja gitu loh. Itu yang sebenarnya hal yang gue benci dari waktu kali ya. Gue nggak sadar orang tuh tiba-tiba udah dewasa aja, karena kita kan nggak bersama mereka ya, kita ngelihat dari jauh. Apalagi kalau kayak gue kan ngelihat semua member ya. Tiba-tiba gue ngeliat misalnya kayak gue sendiri aja deh, Katy udah gede gitu loh. Katy udah mulai tahun depan dia 17 bro. Kayak gue nggak terima hal itu, karena gue tahu anak ini makin gede, ya gue juga makin tua gitu loh. Itu hal yang sebenarnya kayak oke, gue harus liatin anak-anak ini perkembangannya seperti apa. Bukan satu persatu banget sih, cuma kayak ya lihat dan nikmati proses mereka sendiri-sendiri itu seperti apa sih yang mereka udah bukan alami ya, tapi jalani, lewati sampai berada di titik mereka sekarang. Itulah alasan juga kenapa gue buat Bertegel ya. Alasan gue buat pembahasan di segmen itu tuh seperti itu, karena gue pengen lihat tahun ke tahun tuh mereka bisa berubahnya sebanyak itu. Dan gue yakin Maira di tahun depan udah mulai ada hal baru juga. Jadi tunggu aja, lihat aja di tahun depan. Gue yakin kalau misalkan channel ini masih ada juga, sesuatu yang baru akan ditampilkan sama Maira. Pembahasan yang baru juga gue akan sebutkan. Maira tuh seperti ini loh tahun ini. Jadi kita lihat aja ya. Kita nggak bisa bilang misalkan tahun ini member ini seperti ini, oh pasti tahun depan seperti ini. Enggak, kita nggak tahu jalan orang seperti apa ya. Dan bukan cuma dia lebih sering foto-foto ya, dia juga sering live. Jadi buat kalian mungkin mau kenal sama Maira, bisa tonton live-nya Maira. Live-nya itu juga panjang-panjang loh. Dia juga live-nya suka agak lama, 1,5 jam, 1 jam ya, 40 menit. Itu cukup lama lah, lumayan buat nemenin anak nih cerita-cerita. Terus kemarin tuh sempat bahas apa ya, kayak rambut, terus bahas apa lagi, bahas gelang lah, banyak banget yang bisa dia bahas.
Dan ya temenin anak ini. Gue berharap bisa lebih banyak orang mengenal seorang Maira, termasuk gue juga, karena gue masih belum banyak bukan kenal ya, belum banyak tahu soal Maira tuh seperti apa sih ini anak, apa sih ininya, hal-hal yang menjadi apa ya kayak unggulannya dari seorang Maira tuh mungkin gue belum tahu. Tapi ya gue perhatikan kayak sosmednya segala macam udah mulai ada yang berubah, penampilannya juga ya kayak wah, anak ini memang mau berkembang, mau maju, itulah. Ini anak ini memang mau maju, jadi ya gua tertarik sekali untuk melihat anak ini ke depannya. Ya, dan belakangan juga suka upload konten nari tradisional di TikTok. Ya, dia nari tradisional udah berapa? 2 atau 3 video. Ya, dia nari tradisional tuh bagus, gue suka. Unik satu lagi. Karena anak-anak lain kan dance-nya ada yang hip hop, ada yang K-pop. Anaknya ini dance-nya tradisional, bro. Ya, dance tradisional, bukan dance tradisional ya. Ya tari tradisional sih ya. Ya tradisional dance sih. Ya sama aja lah. Ya pokoknya dia nari tradisional dan itu unik banget untuk di JKT48 yang sekarang. Ya. Gitu loh, Kak. Wow, ketika anak-anak lain upload tren-tren TikTok, tren TikTok dia ada juga sih. Maksudnya tren-tren K-pop ya, tren-tren K-pop, cover dance K-pop, dia dance tradisional. Ya tentunya karena anak ini masih umur 14 tahun, dia pasti masih sekolah ya. Dia baru SMP. Dia sama kayak Trisha deh. Atau dia beda angkatan sama Trisha, gue nggak begitu tahu detailnya. Cuman anak ini masih SMP dan dia suka update pas dia sekolah, ketika dia udah di sekolah, ketika dia ada jam kosong, dia update. Ya pokoknya dia suka cerita soal sekolahnya dia di X. Atau kalau di PM, bagi kalian yang PM Maira, seperti apa Maira di PM, pokoknya dia suka ceritain soal sekolahnya juga ya. Karena anaknya dia unik loh, lucu banget. Karena kayaknya sekolahnya itu mewajibkan pakai hijab ya. Jadi dia suka kirim foto di X tuh sambil pakai hijab. Itu lucu banget. Kayak beda ya. Maira mode sekolah sama Maira mode idol tuh kayak beda gitu. Dua orang yang beda. Dan ya tunggu aja update-update dari Maira berikutnya seperti apa, perkembangannya apa, pertumbuhannya apa dari seorang Maira ya, apa aja yang hal baru nanti kita bisa dapat dari seorang Maira. Temenin dia tumbuh bareng-bareng, itu sih yang mau gue sampaikan ke semuanya untuk ya mungkin bisa lihat Maira lebih lebih sering lagi lah ya. Karena ya orang tuh harus dikasih tahu dulu gitu. Ada loh member namanya Maira, nah ini seperti ini, siapa tahu nanti cocok sama kalian gitu. Ya itu dia pembahasan soal Maira. Kita akan lanjut langsung ke pembahasan Instagram ya. Jadi kalau gitu langsung ke Instagram dari Maira, Humaira Ramadhani. Yes, ini dia Maira ya, dengan penceria yang buatmu tertawa dengan tingkahku. Itu adalah Jiko Shokai-nya dia. Dan kalau kalian dengerin Jiko Shokai-nya, kalian bisa langsung tahu suara Maira ya, lucu banget. Gua akan cek langsung paling bawah karena negeri masih generasi 13 ya, belum lama. Jadi ini dia maksudnya. Foto pertama dari Maira adalah NIF 13. Ya, NIF 13 kemarin ya. Ya cuma 2 fotonya, nggak banyak. Terus lanjut, ini yang di luar mode idol ya. Tuh, Maira dengan baju huruf M-nya. Posenya itu masih belum ini loh. Yang gue lihat di feeds-nya ya. Di awal-awal tuh masih belum begitu ketemu nih image yang mau dibawakan apa, gayanya seperti apa, itu masih dicoba-coba sama Maira. Dan yang gue sadar adalah Maira tuh suka banget kayak pakai, bukan gelang ya, ini kunci rambut ya. Kunci rambut digelangin sama dia. Karena gue kemarin lihat live-nya dia ngomongin soal ikat rambut segala macam, dia suka banget di tangannya dia ada ikat rambut. Ini nih satu foto yang menurut gue kayak ngeliatin banget anaknya ini masih kecil. Ini masih ini banget, masih anak kecil banget tuh kan, kelihatan gitu dari gayanya gitu, masih belum ketemu gitu. Bener-bener memperlihatkan anak umur 14 tahun. Ini ketika meet and greet, gue nggak tahu dia mau nge-wing ya, kayaknya belum bisa wing. Padahal yang gue tahu nggak bisa nge-wing itu adalah Mikaela ya. Cuman ternyata Maira juga kayaknya nggak bisa.
So ya, outfitnya biasa ya, karena anak-anak Gen 13 kemarin sih mereka cuma tampil di stage activity ya, jadi outfitnya outfit biasa-biasa aja. Nah ini mulai berubah nggak sih? Ini 22 week ya, 4 Maret. Oh iya, kayaknya ini yang udah mulai berubah nih. Udah mulai berubah. Apa ya? Gue ngeliatnya kayak matanya tuh udah mulai fokus, udah mulai hidup menurut gue ya. Itu perasaan aja kayaknya. Dan dari segi make up mungkin lebih dapat yang sekarang. Rambutnya juga kayak, walaupun yang belum banyak hal yang bisa di ini ya, coba-coba sama trainee untuk rambut. Oke gitu, ini udah oke banget dari seorang Maira ya, pakai baju Barca ya. Nah ini bagus ya, ini salah satu foto yang bagus menurut gua. Ini juga gua tampilin di awal ya, harusnya di editing. Ini foto yang ini atau yang satu lagi ya, gue lupa. Pokoknya ada yang di dinding ini nih pokoknya, backgroundnya. Ini ngapain nih? Ini ngapain? Cuma lightingnya gue suka sih, lightingnya gue suka, dan fokus, fotonya fokus, bagus gitu. Ini kayak ngetes kamera tapi langsung diupload sama dia. Kayaknya dia nggak sekurus dulu ya. Kalau yang gue lihat kayak lebih berisi. Ini kayaknya di rumah ya. Di rumah Katy. Oh, ih bagus rambutnya digituin. Kayaknya hampir abis show ya. Ih di curly. Kakak Jod, ada yang di curly nih. Yoi, kayak foto Kabesha ya. Tuh kan udah mulai pede dia pose-pose. Ini ya kayaknya di rumah ya deh, karena dindingnya ini terus. Cuma bagus ya, dindingnya estetik. Wih, tuh senyumnya tuh udah mulai beda ya. Udah mulai tahu nih cara natapnya itu loh, konsisten menurut gue ya. Yang sekarang cara natap kameranya tuh, dia flat face tuh bagus ya. Maira flat face cocok banget sih, bagus banget. Makanya kata gue tadi, image cool tuh bisa masuk di dia. Pokoknya foto yang ini deh yang gue masukin di awal ya. Wih. Yang ini gue masukin. Ya, yeah, foto yang ini. Ini lucu banget. Ya, dengan pose lagi-lagi ikat rambut 2 lagi. Ikat rambut dijadiin gelang sama dia. Matanya. Oh, gue sering banget ngeliatin mata kalau foto ya. Kalau foto tuh gue ngeliatin matanya, apakah matanya hidup atau enggak. Karena ya ada satu member menurut gue kayak kadang matanya merasa ada di situ, ngeliat kamera fokus, kadang merasa kayak kosong. Cuman ini Maira tuh udah mulai konsisten gitu loh untuk foto-fotonya ya, dari segi ekspresi. Ini sih gue suka banget kalau udah ekspresi flatnya Maira, karena mengingat anak ini masih 14 ya. Gimana ya, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 3 tahun lagi 17 ya berarti ya. Buset, dia 17 tahun masih 3 tahun lagi loh. Nih, ini udah mulai kayak ini, keela-elaan nih ya. Gue kemarin udah kesusahan nyari source foto-foto elak karena buram semua. Gitu loh. Iya, apa dia Maira ini belum bisa nge-wing ya. Karena kayak ikut ketutup tuh mata kirinya. Sama mata kanan ditutup, mata kirinya ikut ketutup. So, outfitnya ya, outfitnya bagus. Ini kayaknya untuk latihan deh, outfit latihan. Ini foto terbarunya dari Maira di-upload di 30 Juli. Jadi di bulan Agustus belum ada foto. Ini habis konser kemarin ya. Oh iya ya. Kenapa di-upload di sini ya? Kenapa nggak di ini? Di X gitu. Gue nggak tahu. Cuman ya terserah Maira ya mau seperti apa. Itu dia Instagram dari Maira ya. Foto mana yang favorit dari kalian? Foto favorit gue adalah foto yang jadi pertama kali munculin Maira di sini. Pas gue ngomong Humaira Ramadhani ting gitu kan. Itu foto terfavorit gue dari seorang Maira ya. Mungkin ada beberapa foto-foto lain yang ada di X yang gue udah tampilin juga harusnya di editing ya. Ya itu dia foto-foto yang gue suka. Dan seperti apa foto mana yang kalian suka dari seorang Maira, Humaira Ramadhani ini?
foto mana silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Ya, bagi kalian yang mau ngucapin Maira di ulang tahun, kalian mampir dulu ke X dari Humaniora di sini sebagai sebagai Instagram, sebagai fanbase dari Maira untuk lihat hashtag apa sih yang dibawakan sama Humaniora dan juga konsepnya seperti apa, temanya seperti apa untuk merayakan ulang tahun Maira yang ke-14 tahun. Kalian bisa gunakan hashtag tersebut di semua platform sosial media, tag Humaniora dan tag Mairanya juga jangan lupa. Untuk ya biar Maira tahu kalau kalian ngucapin Maira ulang tahun ya, dan kita rayain sama-sama, kita ramein ulang tahun Maira yang ke-14 tahun ini. Dan untuk Maira ya, selamat ulang tahun Maira, adek ya. Selamat ulang tahun, umur 14 tahun ya, memang masih usia untuk explore banyak hal, belajar banyak hal. Main-main itu silahkan ya, lakukan sebebasnya, lakukan sepuas-puasnya. Saat dewasa kau akan mengerti. Lirik lagu ya. Lakukan apa yang mau Maira lakukan. Maira masih mau explore soal image, style segala macam, lakukan aja. Coba semuanya. Ya, kalau Maira sudah merasa nyaman dengan Maira yang sekarang, pertahankan. Semoga Maira nyaman untuk kayak bersosial media, upload sesuatu, berkabar di sana lebih sering ya, mungkin biar orang-orang juga lebih tahu Maira seperti apa sih, dan juga fans Maira juga bisa dapat kabar lebih banyak. Dan semoga konsisten juga untuk live streamnya, karena ya gue udah mulai suka nih dengan live streamnya Maira yang intensitasnya udah mulai sering. Live-nya juga ternyata seru ketika ditonton. Jadi ya keep going ya, semoga konsisten dan semangat terus buat Maira, dan tentunya fokus sekolahnya ya. Gue tunggu kabar-kabar Maira untuk sekolahnya. Di sekolah seperti apa sih, ada tugas kah atau ada jam kosong ya. Gue suka melihat update Maira yang seperti itu di X ya. Ya pokoknya intinya happy birthday dan enjoy your 14th birthday ya. Nikmati kehidupan 14 tahunmu ya, sebelum menyesal. Ya itu dia untuk birthday girl dari Maira. Mungkin kalau ada kurang-kurang kalian bisa tambahin di kolom komentar ya. Kita akan ketemu lagi di 21 Agustus, ulang tahun dari Katrina Valencia alias Erin dari generasi 12 ya. Ya kalau gitu, terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Deddy Gun pamit, bye-bye.